Kalau saya sampaikan ini pakai filosofi Jawa, Pak. Jadi Pak Jokowi ini pakai filosofi Jawa. Napok nyilih tangan. Jadi napok nyilih tangan. Jadi memukul tapi pakai tangannya orang lain. Artinya ini pakai tangannya orang Islam sendiri. Merusak Islam tapi pakai orang Islam sendiri. Bahkan sampai selevel Menteri Agama, ya kan? Tidak pernah mengucapkan selamat terhadap tahun baru Hijriah. Bahkan digeser, ya kan? 1 Hijriah diganti 2 Hijriah. Maulid 12 Rabiul Awal diganti 13 Rabiul Awal. Ini hari lahir Rasulullah, berani merubah. Negara berani merubah. Coba kalau 17 Agustus diganti gitu, Pak. Berani enggak kira-kira? 17 Agustus digeser gitu. Berani enggak kira-kira? Enggak akan berani, Pak. Ini tes case terhadap umat Islam. Apalagi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Menteri Agama kita Pak Yakut Kumas ini, ya Pak Yakut Kumas ini, ya kakaknya juga pro Yahudi, ya kan? Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang calon ketua umum PBNU. Pak Yakut Kumas juga seperti itu, pro Yahudi. Bahkan dia mengadakan pertemuan dengan Paus Benedictus XVI itu ya, Paus di Vatikan, menyerahkan piagam pergantian kata-kata kafir menjadi non-muslim, yang telah mengganti Al-Quran dari kata-kata kafir menjadi non-muslim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas tentang warning peringatan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, manakala umat Islam Indonesia buta politik, apa yang terjadi di Andalusia itu bisa terjadi di Indonesia. Tapi sebelum kita mencoba membuka sejarah Andalusia, Bapak Ibu, saya mencoba untuk mengingatkan kembali Perang Salib episode yang pertama itu sepanjang 200 tahun. Alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin. Apakah Perang Salib itu berhenti? Ternyata kata Allah, ila yaumil kiamah. Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka, kata Allah, al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak akan pernah berhenti. Ini kata Allah sendiri. Yuqatilunakum, memerangi umat Islam. Hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Sampai umat Islam itu murtad, keluar dari agamanya, seandainya mereka sanggup. Akhirnya ternyata apa yang diingatkan oleh Allah surah Al-Baqarah ayat 217 ini terjadi, Pak. Muncul lagi Perang Salib episode yang kedua. Berapa tahun? 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun oleh Belanda. Jadi Perang Salib itu terus berlangsung. Apakah terus Perang Salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun sampai Indonesia merdeka, Perang Salib episode yang keduanya selesai? Enggak. Muncul lagi Perang Salib episode yang ketiga. Dan sampai sekarang terus berlangsung. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan itu. Bahkan sampai Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 120 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lan tardu 'ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena di dalamnya ada huruf lan itu maknanya kan selamanya, berarti ila yaumil kiamah.
Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepada umat Islam ini, sampai umat Islam itu masuk ke dalam milah mereka, agama mereka. Nah, itu. Sampai seperti itu Allah mengabarkan. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita mencoba untuk membuka sejarah ini. Andalusia, umat Islam Andalusia membangun al-hadrah peradabannya hampir 800 tahun, bisa dihancurkan dalam waktu 8 tahun. Dan akhirnya tidak ada satupun umat Islam yang ada di Andalusia. Jumlah umat Islam mayoritas seperti di Indonesia, jumlahnya hampir 8 juta. Akhirnya umat Islam diberi 2 opsi. Opsi pertama, murtad, keluar dari Islam. Opsi kedua, mati. Dari 8 juta umat Islam itu yang pilih opsi murtad kurang lebih 300.000 orang. Tapi ternyata mereka di rumahnya masih sholat, Pak. Murtadnya hanya sebagai, ya karena tertekan saja, karena terpaksa saja. Tapi di rumahnya masih sholat. Ya. Yang 7.700.000 pilih opsi mati. Sehingga umat Islam berbondong-bondong ke guillotine, alat pemenggal kepala. Tragis, Pak. Andalusia. Ribuan masjid dihancurkan. Yang disisakan cuma 3. Cordova, Seville, Granada. Itu yang besar-besar itu, Mas. Gak bisa dihancurkan karena sangat besarnya masjidnya. Tapi sampai hari ini umat Islam tidak boleh masuk ke masjidnya sendiri. Walaupun itu umat Islam dari turis yang menuju ke Spanyol, ya kan, yang jadi turis, tidak boleh, karena itu sudah dikuasai oleh Kristiani. Jadi menara-menara tinggi yang tiap hari digunakan untuk memanggil adzan, untuk muadzin, itu sampai hari ini dipasang lonceng gereja. Menara-menara adzan itu diganti lonceng gereja. Sementara 300.000 yang murtad ternyata di rumahnya masih sholat. Akhirnya diusir dari Andalusia, yang sampai hari ini cicit-cicitnya ada di kawasan Tunisia dan Maroko. Itu masih ada cicit-cicitnya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Andalusia, inilah Istana Al-Hamra, kemegahan peradaban Islam yang ada di Andalusia. Ini Istana Al-Hamra, dari pusat peradaban Islam. Sementara Eropa miskin, gelap, tertinggal. Tapi Islam, alhamdulillah, ini kan Andalusia itu kan di Eropa, ya kan? Spanyol, sekarang Spanyol. Tapi ini peradaban Islam. Inilah Istana Al-Hamra. Masjid Cordova. Ini Pak, Masjid Cordova. Yang sekarang sudah dikuasai oleh orang kaum Kristiani. Sampai hari ini tidak boleh umat Islam sholat di sini. Ini sudah dikuasai oleh Kristiani. Dan menaranya, menara masjid itu sudah diisi lonceng gereja. Ini ornamen-ornamen di Masjid Cordova tadi. Jadi lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, lafaz kalimat tauhid itu ada di ornamen-ornamen Masjid Cordova. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, abad ke-12, 1200-an, teknologi penulisan khat Al-Quran ini di Andalusia sudah seperti ini. Bahkan alat-alat kedokteran, jadi Andalusia itu sudah punya alat-alat kedokteran. Itu abad 12, 1200-an. Jadi sudah jadi pusat peradaban dunia. Kira-kira apa faktor penyebab kehancuran peradaban Islam di Andalusia? Yang pertama, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini penyebab pertama hancurnya peradaban Islam di Andalusia. Pemimpin-pemimpinnya menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubinna. Barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka dia berada dalam kesesatan dan dalam kesesatan yang nyata. Yang kedua, terjangkitnya penyakit al-wahan. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tad'alaikumul umamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ajak untuk menyerang kalian min kulli ufuqin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat bertanya, "Kuna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idzin." Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Jumlah kami sedikit? La, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'il tail. Tapi kualitasmu seperti buih. Artinya kualitas buih itu kan tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Jadi hadis itu bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis itu warning, peringatan dari Rasulullah. Jangan sampai umat Islam itu kualitasnya seperti buih. Manakala umat Islam kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Wala yantaji'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Wala yaktifanna Allah fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan mencampakkan al-wahan itu di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahan?" Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah Allah akan cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Dan akhirnya kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia ini? Sudah. Sampai kita menentukan siapa calon pemimpin kita ke depan, itu semua sudah dikuasai oligarki. Tidak bisa. Sampai Profesor Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau angkat tangan. Ini kapitalisme oligarki lebih jahat daripada kapitalisme. Jadi mereka sudah menguasai semua lini pemerintah. Oligarki itu 9 naga. Sampai siapa calon pemimpin kita, itu sudah digantong oligarki. Nah, itu. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian faktor penyebab kehancuran peradaban Islam di Andalusia yang ketiga, karena iftiraq, perpecahan. Nah, perpecahannya itu bukan karena akidah, hizbiyah, asobiyah, fanatik kelompok. Akhirnya apa yang terjadi? Ada beberapa kelompok melakukan muwalah bil kuffar. Dia minta bantuan orang kafir untuk memerangi saudaranya sendiri, sesama umat Islam. Dan itu sudah terjadi di Indonesia, Pak.
Jadi golongan Islam bermualah dengan orang kafir untuk memerangi saudara sendiri sesama Muslim. Itu terjadi di Andalusia. Sampai akhirnya lemahlah umat Islam di Andalusia itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Andalusia terpecah belah. Sampai terpecah menjadi negara-negara kecil. Nah, akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tepat tanggal 16 Februari 1568, Dewan Suci Gereja Katolik Roma Vatikan mengeluarkan SK berisi kutukan terhadap seluruh penghuni bumi Andalusia dan penetapan vonis hukuman mati atas mereka dengan tuduhan melanggar ajaran Kristiani. Ini. Dan setelah 10 hari sejak dikeluarkannya SK dari penguasa Dewan Suci Gereja Katolik Roma, yaitu Raja Spanyol, yang dia dengan pendidikan agama yang militan di bawah asuhan kaum agama Katolik, sekaligus putra Kaisar Roma yang suci Charles kelima, menyatakan keabsahan surat keputusan itu dan menginstruksi pelaksanaannya segera mungkin. Maka sesuai dengan riwayat sejarawan Lecky, jutaan laki-laki, perempuan dan anak pun diseret ke guillotine, alat-alat pembenggal kepala. 7.700.000 umat Islam berbondong-bondong ke guillotine, alat pemenggal kepala. Sehingga dalam hitungan 8 tahun 8 juta umat Islam dalam tempo 8 tahun habis, tidak tersisa. Tidak ada satupun di Andalusia. Yang 300.000 yang murtad diusir dari Andalusia. Nah, ini Pak, ilustrasi kekejaman Dewan Inkuisisi Spanyol ya, terhadap kaum Moriscos. Jadi bentuk-bentuk penyiksaannya itu seperti ini. Ini pastor-pastor gereja Roma. Jadi kaum Moriscos terus mendapat tekanan dan setan, mereka kembali memberontak, namun pada akhirnya tetap kalah. Mereka dipaksa keluar dari Spanyol, jumlah mereka 300.000-an. Yang murtad itu, opsi murtad itu. Diusir. Setelah disiksa, diusir dari Andalusia. Nah, ini bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Pakar sejarah Kristiani, yaitu Robert Held, dalam bukunya Inquisition, memuat foto-foto dan lukisan-lukisan yang sangat mengerikan tentang kejahatan inkuisisi yang dilakukan tokoh-tokoh gereja ketika itu. Dia paparkan lebih dari 50 jenis dan model alat-alat siksaan yang sangat brutal, seperti pembakaran hidup-hidup, pencungkilan mata, gergaji pemberat tubuh manusia. Jadi ada yang digergaji. Jadi tubuhnya digergaji mulai dari kepala sampai ke bawah. Antara 2 sampai 4 juta wanita dibakar hidup-hidup di dataran Katolik maupun Protestan Eropa. Jadi kekejaman para tokoh gereja muncul apa yang di Eropa dikenal sebagai sikap anti pemuka agama. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi hari April Mop, kalau di Indonesia pemuda-pemuda Islam memperingati April Mop, digunakan untuk hura-hura itu Pak. Padahal April Mop itu hari pembantaian kaum salib terhadap ribuan kaum muslimin Andalusia. Tapi di Indonesia April Mop itu diperingati oleh kalangan muda ABG di Indonesia
sebagai hari hura. Nah, ini. April Mop. Padahal itu hari pembantaian kaum muslimin. Nah ini Pak, tanggal 11 September 2009, ya, Uskup Agung Sheffield melarang umat Islam sholat di Masjid Cordova. Sampai tanggal 31 Maret 2010, ada 100 muslim turis dari asal Austria mencoba untuk masuk ke Masjid Cordova, dilarang. Tidak boleh digunakan untuk sholat. Tapi alhamdulillah bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak salah bulan April 2020, Hagia Sophia resmi di launching untuk menjadi masjid oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Sementara masjidnya umat Islam di Cordova sampai hari ini tidak boleh digunakan untuk sholat. Padahal ini masjidnya umat Islam. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi inilah penyebab runtuhnya peradaban Islam, ya, yaitu karena faktor perang salib, episode yang pertama. Episode yang kedua, yaitu selama 600 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda dan Portugal, ya, sampai akhirnya terjadilah deklarasi Balfour dan tahap-tahap konspirasi Yahudi dan Nasrani dalam menjatuhkan peradaban Islam, yaitu memisahkan Islam dari negara. Gerakan sekulerisme kira-kira sudah mulai terjadi tidak di Indonesia? Sudah, Pak. Jadi ternyata perang salib itu terus berlangsung, dan sekarang di Indonesia gerakan sekulerisme semarak, dipisahkan agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini tahap pertama. Tahap pertama yang dilakukan ketika Indonesia berubah kiblat dari Amerika ke Cina. Ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Jadi Kementerian Luar Negeri Cina bersama Kementerian Luar Negeri Amerika, mereka sepakat untuk melakukan akselerasi, percepatan, menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler. Ini tahap pertama. Islam dipisahkan dari negara. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Prof. Yudin Wahyudi diangkat menjadi Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Setelah diangkat, dilantik oleh Presiden, memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Jadi sekarang di Indonesia diproklamasikan agama musuh negara. Jadi agama sekarang di Indonesia itu jadi musuh negara. Dampak daripada Indonesia berubah kiblat ke Cina. Sampai akhirnya gayung bersambut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Bahkan salah seorang tokoh DPR menyatakan kalau Indonesia kepingin maju, hapuskan agama. Jadi sudah gayung bersambut. Akhirnya Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia Pusat, langsung bertanya langsung pada Mendikbud, apakah dengan roadmap pendidikan nasional 2020-2035 akan menjadikan generasi Islam, generasi Indonesia menjadi generasi ateis, anti Tuhan, anti agama? Tidak ada jawaban. Selang beberapa saat muncul peraturan pemerintah, kalau dasar nomor 35, isinya standar pendidikan nasional sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila, dihapus. Mata pelajaran bahasa Indonesia dihapus. Nah, ini tantangan ke depan bagi umat Islam di Indonesia. Jadi sekarang agama musuh terbesar negara. Nah, ini. Jadi agama tidak boleh dijadikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi agama hanya sekedar individu, cuma itu saja. Nah ini bapak-bapak, makanya kita bisa melihat
ada dua kunjungan, ada kunjungan ziarah. Presiden Turki Tayyip Erdogan ziarah ke makamnya Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Hagia Sophia, ya kan? Yang menaklukkan Konstantinopel. Sedangkan presiden kita Pak Jokowi ziarah ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk, bapak sekularisme Turki yang akhir kehidupannya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mayatnya tertolak oleh bumi, sehingga akhirnya pemerintah Turki sampai akhirnya mendatangkan batuan onik yang besar, dibelah. Nah, mayatnya Mustafa Kemal Atatürk itu karena tertolak oleh bumi, akhirnya diletakkan di batuan onik itu, sehingga akhirnya kan agak ke atas penguburannya itu. Jadi batuan onik itu, Pak. Nah, itu. Sehingga kalau masuk di situ baunya luar biasa itu, Pak. Baunya sangat menyengat. Itu. Jadi benar-benar dilaknat dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kehidupannya. Nah, ini. Tapi inilah yang terjadi kalau Turki dari sekuler ekstrim berubah jadi Islami, dan sekarang di Indonesia dari Islami akan dirubah jadi sekuler. Kita harus benar-benar selamatkan Indonesia, selamatkan agama kita, selamatkan negara kita dari ini tadi, gerakan-gerakan yang ingin menjatuhkan peradaban Islam di Indonesia. Saya kira gitu, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa membangkitkan semangat kita untuk menyelamatkan Indonesia, agama kita dari cengkraman terutama komunis Cina. Saya kira gitu, saya serahkan pada moderator. Silakan Bapak-bapak, kalau ada yang perlu ditanyakan bebas saja. Mungkin ada 2 orang atau 3 orang. Pertanyaan singkat dan jelas. Silakan Bapak-bapak. Ya. Jazakallah khair. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana Dr. Rizal Ramli ketika melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres, ya, tentang Pilpres, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga akhirnya beliau mengambil kesimpulan pemimpin yang akan datang itu sudah juga di kantongnya oligarki. Itu persis apa yang disampaikan oleh Prof. Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi kita tidak boleh terus pesimis. Kita tidak boleh pesimis. Insya Allah, bagi Allah itu mudah. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah akan membalas makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Kita yakin wa manasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan Allah memberikan jaminan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Nah, sekarang walaupun secara real oligarki menguasai negara, bahkan realitasnya lebih jahat daripada kapitalisme, ya kan? Jadi oligarki ini lebih jahat daripada kapitalisme. Nah, apa yang bisa kita perbuat? 2024 itu kan tinggal 3 tahun, ya kan? Apa yang bisa kita perbuat? Kita diberi motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis. Jangan kamu merasa inferior. Jangan kamu merasa marginal. Jangan putus asa. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih.
Wa antumul a'launa. Sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Coba, kata a'la itu kan isim tafdil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia ini bisa unggul, bisa tinggi, bisa punya al-izzah? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian menjadi hamba Allah yang muwahhid, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Makanya dalam Perserikatan Muhammadiyah, syahadat awal dan syahadat tsani itu jadi moto gerakan, ya kan? Syahadat awal dan syahadat tsani. Insya Allah itu syarat kemenangan mutlak, syarat mutlak untuk menuju kemenangan fit dunya wal akhirah. Kita tidak boleh pesimis. Nah sekarang 3 tahun itu kita manfaatkan maksimal. Apa kira-kira? Yang pertama, dakwah tauhid harus terus kita gerakkan, karena itu merupakan syarat mutlak kemenangan. Yang kedua, tarbiyatul islamiyah. Ayo jadikan lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, madrasah-madrasah kita, pesantren-pesantren kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan sofatul islamiyah, kebangkitan Islam. Yang ketiga, as-siyasah as-syar'iyyah, sebagaimana warning dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, jangan sampai umat Islam seperti Andalusia. Karena umat Islam seperti Andalusia, jangan sampai umat Islam itu buta politik. Kalau umat Islam buta politik, apa yang terjadi di Andalusia itu akan terjadi di Indonesia. Jadi dengan as-siyasah as-syar'iyyah, ayo kita jadikan umat jamaah kita, umat Islam di Indonesia ini melek politik, ya, melek politik. Kemudian yang keempat, iktisadiyah Islamiyah, bangun kekuatan ekonomi umat. Dari mana? Masjid. Lewat apa? Kekuatan jamaah. Dan saya kira di majelis-majelis ekonomi, mulai dari pusat sampai ranting sudah mulai bergerak, ya kan? Bahkan alhamdulillah kebijakan Profesor Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah, itu mau bikin minimarket di daerah yang paling lapis bawah ini, sehingga sampai akhirnya ada kebijakan itu seluruh aset-aset Muhammadiyah misalnya dikeluarkan dari perbankan, ya kan? Waktu itu kan ada kebijakan itu, jadi dikeluarkan dari itu untuk ini tadi, membangun ekonomi umat. Karena memang aset Muhammadiyah ini luar biasa, Pak. Dan Muhammadiyah itu sebelum ada Indonesia sudah berdiri, ya kan? Sudah berdiri. Makanya asetnya luar biasa. Alhamdulillah sampai akhirnya Muhammadiyah ngutangi pemerintah. Bukan hanya Muhammadiyah utang ke pemerintah, tapi pemerintah utang kepada Muhammadiyah, dan itu banyak utangnya. Ya kan? Banyak utangnya. Dan itulah amal usaha Muhammadiyah, ya kan? Alhamdulillah. Luar biasa Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kan? Jadi benar-benar Muhammadiyah menunjukkan organisasi yang solid, ya kan? Dalam kondisi seperti ini, tapi insya Allah itu tadi membangun kekuatan ekonomi umat benar-benar digerakkan. Yang terakhir, bangun laskar Islami. Bangun laskar Islami. Alhamdulillah Muhammadiyah punya kokam ya. Nah, ini kenapa ini harus benar-benar dibangun terus, karena apa? Ke depan ada tangan-tangan kotor yang ingin mengadu domba umat Islam, terutama sekali imperialisme Cina. Biayanya 20 triliun,
Biayanya 20 triliun untuk adu domba sesama kaum muslimin. Satu diangkat, satu diinjak. Nah ini. Divide et impera. Nah oleh karena itu, apalagi Presiden sudah menandatangani undang-undang ekstremisme. Sehingga akhirnya Kapolri gayung bersambut. Kapolri akan menciptakan PAM Swakarsa di seluruh provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Nah kalau itu dilaksanakan, Profesor Amin Rais memberikan statement. Kalau itu beliau minta dengan sangat kepada Kapolri yang baru, jangan sampai dimunculkan kembali PAM Swakarsa. Karena apa? Kalau itu diteruskan ke depan, umat Islam di Indonesia akan saling bunuh satu dengan yang lainnya. Itu Pak. Pak Amin Rais memberikan statement empiris. Karena pernah terjadi PAM Swakarsa satu wilayah DKI saja. Itu menggegerkan politik nasional. Apalagi ini tiap provinsi. Sangat membahayakan bagi kaum muslimin. Akan terjadi saling bunuh satu dengan yang lainnya. Karena apa? 25.000 pucuk senjata sudah disiapkan untuk sipil. Nah yang profesional saja, yang salah tembak saja sudah ratusan, apalagi ini sipil yang tidak pernah dilatih. Nah ini sangat membahayakan Pak. Jadi oleh karena itu, kenapa bangun Laskar Islami? Makanya dengan ormas-ormas Islam membangun Laskar Islami itu kan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal. Nah ini, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, dengan 5 program itu, insya Allah kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nggak menyangka Pak, nggak nyangka sama sekali. Cina itu kekuatan ekonominya seperti itu. Dunia kok tiba-tiba muncul informasi baru. Sekarang di Cina pengusaha-pengusaha besar kolab, rontok, dan ini akan berpengaruh pada Indonesia. Ipolisosbud hankam. Nah waktu itu saya masih di Madura, ada pertemuan beberapa kiai-kiai sepuh dan kiai-kiai muda. Saya sampaikan, nah berita ini, kalau berita ini benar, tolak ukurnya terjadi perubahan enggak tentang MOU pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Kalau terjadi perubahan, berarti berita tentang pengusaha-pengusaha besar Cina rontok itu berarti benar. Nah ternyata benar. Sekarang pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung sudah tidak lagi dibiayai oleh pengusaha Cina, tapi sekarang diambil alih oleh pemerintah, diambilkan dari APBN. Padahal tanggungan hutang Indonesia kepada Cina ribuan triliun. Nah ini Pak. Belum lagi hutang yang tersembunyi. Jadi ada hutang yang terbuka, ada hutang yang tersembunyi. Kenapa Cina memberikan 2 jalur, hutang terbuka dan hutang tersembunyi? Kenapa? Itu kesengajaan supaya negara penghutang sampai dalam keadaan tidak mampu untuk membayar hutang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah Cina, Partai Komunis Cina, yaitu terjadinya bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik itu? Artinya Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan. Dan itu yang dikhawatirkan oleh 2 mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Setelah beliau merespon sebuah fiksi ilmiah yang ditulis oleh 2 pakar intelijen dunia, 2 pakar perang dunia, Peter Warren dan August Cole, dalam Cosfleet itu diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia Pak. 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina.
Bahkan dua mantan Panglima TNI ini memberikan statement bisa-bisa sebelum 2030. Bisa jadi sebelum 2030. Apalagi sekarang dua pintu kedaulatan Indonesia, jadi pintu kedaulatan Indonesia sudah dijebol lewat dua proyek besar, yaitu proyek Mikarta dan proyek reklamasi. Ini Pak. Jadi proyek Mikarta akhirnya terbongkar. Jadi mereka ada grand design untuk menyatukan kekuatan ekonomi Indonesia dengan kekuatan ekonomi Cina. Lewat bapaknya James Riyadi, yaitu Mokhtar Riyadi, LiPo. Makanya dalam satu pertemuan Pak Mokhtar Riyadi itu ngomong, Pak, LiPo itu artinya lama-lama Indonesia punya OE. LiPo itu orang Batu, Pak. James Mokhtar Riyadi itu orang Batu. Jadi dulu istilahnya biasa-biasa, tapi dalam waktu relatif singkat jadi orang terkaya dunia, orang Batu Malang, Mokhtar Riyadi itu, ya kan? Jadi makanya dalam pertemuan itu dia katakan LiPo itu terjemahannya lama-lama Indonesia punya OE. OE itu kan saya. Ternyata benar. Nah sekarang kan semua dipegang oligarki. Nah oligarki itu koordinatornya adalah James Riyadi. Saya kira itu jawabannya. Mohon maaf agak panjang. Ya. 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 Geser. Ya. Ya, ya. Ya. Jazakallahu khair. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, Cina menjadikan ini hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986. Itu sudah nggodok Indonesia. Indonesia sudah jadi pokok bahasan Kongres Partai Komunis Cina di Beijing. Jadi ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Masih solid. Yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam Indonesia masih solid. Akhirnya Cina di bawah Presiden Xi Jinping mencoba untuk melemahkan umat Islam di Indonesia menggunakan stigma radikalisme. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam itu musuh nomor 1. Itu Pak. Jadi itu Cina yang membuat Cina. Makanya apalagi media mainstream sudah dikuasai 9 naga, sehingga terus stigma radikal. Makanya pernah itu Pak, saya bikin kuesioner di masjid-masjid di Malang Raya, bikin kuesioner yang ditulis oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Akhirnya saya bacakan di depan jamaah 5 poin. 5 poin ini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu sesuai dengan keyakinan kita. Itu hal yang hak, benar menurut agama kita. Tapi akhirnya menurut BNPT, keyakinan seperti itu masuk kategori radikal. Sehingga akhirnya saya menilai seluruh masjid Semalang Raya itu
radikal. Kenapa? Itu tadi, ketika kita komitmen pada Al-Quran dan hadis, itu masuk kategori radikal. Kalau kita menerima homo, baru disebut the best. Itu Pak. Jadi rusak sudah. Karena agama dijadikan musuh negara sekarang ini. Makanya diciptakan buzzer. Ya, dari seperti itu. Dan digaji oleh negara, dilindungi oleh negara. Makanya Majelis Ulama Indonesia Pusat kirim surat resmi ke Bariskim Mabes Polri agar segera menangkap dosen UI Ade Armando. Karena sudah jelas-jelas mereka melecehkan Allah, Rasulullah, melecehkan Al-Quran, Islam, melecehkan ulama. Itu kalau di Brunei Darussalam, Ade Armando itu langsung hukuman mati itu, Pak. Karena yang dilecehkan Allah, Rasul, Al-Quran. Ini masalah-masalah prinsip dalam agama. Tapi sampai sekarang, sekian tahun, surat resmi dari Majelis Ulama tidak digubris oleh Bariskim Mabes Polri. Ade Armando tetap dilindungi oleh negara dan digaji oleh negara, diambilkan dari APBN. Itu Pak. Jadi inilah, ya ini memang realitasnya seperti ini, tantangan kita. Ya. Jadi bahkan sampai selevel Menteri Agama, ya kan, tidak pernah mengucapkan selamat terhadap tahun baru Hijriah, bahkan digeser, ya kan, 1 Hijriah diganti 2 Hijriah. Maulid 12 Rabiul Awal diganti 13 Rabiul Awal. Ini hari lahir Rasulullah, berani merubah negara, berani merubah. Coba kalau 17 Agustus diganti gitu Pak, berani enggak kira-kira? 17 Agustus digeser gitu, berani enggak kira-kira? Enggak akan berani Pak. Ini test case terhadap umat Islam. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Menteri Agama kita Pak Yakut Kumas ini, ya Pak Yakut Kumas ini, ya kakaknya juga pro Yahudi, ya kan, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang calon ketua umum PBNU. Pak Yakut Kumas juga seperti itu, pro Yahudi. Bahkan dia mengadakan pertemuan dengan Paus Paus Benediktus 16 itu ya, Paus di Vatikan, menyerahkan piagam pergantian kata-kata kafir menjadi non muslim. Ya otomatis Pak, Paus jazakallah khair, terima kasih kepada Pak Yakut Kumas dan stafnya yang telah mengganti Al-Quran dari kata-kata kafir menjadi non muslim. Itu piagamnya diserahkan Paus. Itulah, ini tantangan kita ke depan itu dari dalam. Jadi ini ada sebuah kerusakan yang akan terjadi dari atas ke bawah. Kalau saya sampaikan, ini pakai filosofi Jawa Pak. Jadi Pak Jokowi ini pakai filosofi Jawa, napok nyilih tangan. Jadi napok nyilih tangan. Jadi memukul tapi pakai tangannya orang lain. Artinya ini pakai tangannya orang Islam sendiri. Merusak Islam tapi pakai orang Islam sendiri. Makanya bapak-bapak tidak ada peringatan ucapan selamat tahun Hijriah, tapi agama Bahai, ya kan, yang ini sudah jelas-jelas itu sesat dan batil, malah diagung-agungkan oleh Menteri Agama kita. Nah, ini. Jadi benar-benar ini tantangan kita ke depan. Tapi insya Allah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kita masih punya Allah, ya kan? Yang penting semangat kita berjuang. Kita berjuang, hasilnya serahkan kepada Allah. Yakinlah, Islam pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, yakinlah ini. Karena Islam agamanya Allah. Islam kok dilawan? Ya kan? Nggak akan mungkin menang Pak. Karena Islam agamanya Allah Pak. Makanya sampai kalangan non Muslim, kalangan
kalangan orang-orang di luar Islam itu sampai bertanya-tanya, selama ini di Indonesia itu tidak ada orang Kristen melecehkan agama Kristennya, orang Buddha melecehkan agama Buddhanya, orang Hindu melecehkan Hindunya, tidak pernah, Pak. Tapi ini ada orang Islam benci terhadap Islam, orang Islam tapi benci sama Islam, Pak. Nah inilah kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita nggak bisa langsung akhirnya menyalahkan drastis gitu ya. Ini memang masanya, Pak. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah fitnatud duhaima. Kata aduhaima itu kan bentuk tasghirnya kan dahma, hitam gelap. Jadi fitnatud duhaima itu kata Rasulullah akan terjadi menimpa umat Rasulullah. Apa wujud konkretnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Jadi kondisi umat kalau fitnatud duhaima itu sudah terjadi, pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya jadi kafir. Why, kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi arati minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Jadi sekarang, Mbak, lemahnya umat Islam di Indonesia itu bukan karena kekuatan orang-orang kafir. Lemahnya umat Islam di Indonesia itu karena banyaknya orang munafik. Bahkan sekarang ini banyak berbondong-bondong mau jadi orang munafik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dibaliknya ada min amplopi bin fulus. Ada jabatan. Nah ini, Pak. Jadi gitu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah mengabarkan kalau sudah fitnatud duhaima terjadi, terlebih di Indonesia sudah terjadi, umat ini akan terbelah jadi dua kelompok, mukmin sejati dan munafik sejati. Mudah-mudahan jamaah masjid Al-Ummah dijadikan oleh Allah untuk tetap istiqomah menjadi mukmin sejati. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi